Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Saya Iska Slifatul Aula dengan NIM akhir 45. Saya Rizka Dasa Putri dengan NIM akhir 14. Saya Muhammad Radika dengan NIM akhir 029. Saya Evelina Syarah Nisanti dengan NIM akhir 012. Saya Nisa Mulkia dengan NIM akhir 39. Nah, di sini kami akan menampilkan video tutorial terkait uji Kolmogorov menggunakan software RStudio. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi, di sini kami akan melakukan uji normalitas suatu data menggunakan metode statistik Kolmogorov-Smirnov dengan software RStudio. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data residual atau variabel pengganggu dalam metode regresi berdistribusi normal sebagai syarat asumsi klasik regresi. Jenis-jenis uji normalitas. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov test untuk sampel besar dan Shapiro-Wilk test untuk sampel kecil. Kriteria pengambilan keputusan dilihat dari nilai signifikan apabila lebih besar dari 0,05 adalah data berdistribusi normal dan nilai signifikan kurang dari 0,05 adalah data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS test yang merupakan metode statistik untuk mengevaluasi sejauh mana distribusi data sampel sesuai dengan distribusi teoritis atau misalnya distribusi normal. Kemudian membandingkan CDF atau Correlation Distribution Function data sampel dengan CDF distribusi acuan. Kemudian menghasilkan nilai D atau deviasi maksimum antar CDF dan nilai signifikansi atau p-value. Untuk interpretasinya, pada p-value yang lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan p-value yang kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada simulasi data. Data yang kita ambil berasal dari Ulfa et al. Tahun 2019 yang meneliti efektivitas antibiotik profilaksis pada pasien sesar. Penelitian melibatkan 60 pasien sesar dibagi dalam 3 kelompok terapi. Yang pertama yaitu kelompok A, cefazolin, yang kedua kelompok B, ceftriaxone, dan yang ketiga kelompok C, cefotaxime. Data yang dianalisis adalah perubahan nilai leukosit pre dan post operasi. Nah, berikut ini merupakan data yang kami gunakan. Oke teman-teman, selanjutnya langsung saja kita masuk ke langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan RStudio. Oke, langkah pertamanya masukkan data yang akan kita ujikan ke dalam RStudio dengan klik import dataset, kemudian pilih from Excel karena data yang kita gunakan ini berasal dari file Excel. Kemudian klik browse, kemudian pilih file data simulasi yang akan digunakan. Lalu klik open untuk memasukkannya ke RStudio. Setelah file terbuka, akan ditampilkan di bagian data preview, kemudian kita bisa memeriksa apakah data yang muncul ini sudah sesuai. Jika sudah benar, kita bisa langsung klik import. Kemudian, kita klik tombol plus dan pilih R-script untuk membuka halaman kosong sebagai tempat kita untuk menulis kode atau script. Di bagian pertama ini, kita mulai dengan load data ke dalam RStudio. Kode yang ditampilkan di layar ini digunakan untuk membaca file Excel yang berisi data simulasi delta leukosit. Nah, teman-teman bisa masukkan kode pada bagian hashtag 1 load data ini ke RStudio untuk membaca data kalian masing-masing. Oke, kita mulai dengan mengaktifkan package readsxl untuk membaca file Excel. Kemudian menyimpannya ke dalam variabel simulasi data delta leukosit. Nah, untuk bagian yang berwarna hijau ini, yaitu nama file dan juga lokasinya, ini bisa disesuaikan dengan data kalian masing-masing ya teman-teman. Kemudian, kita bisa menampilkan isi datanya dengan view agar kita bisa mengeceknya secara visual. Oke, yang terakhir, kita ambil kolom yang akan dianalisis, yaitu pada data ini delta leukosit, kemudian disimpan ke dalam variabel X untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, kita blok kode pada bagian hashtag 1 load data ini, kemudian kita klik run. Langkah selanjutnya, kita akan buat histogram dari data delta leukosit. Nah, kode yang ditampilkan di layar ini digunakan untuk membuat histogram dari data delta leukosit. Histogram ini membantu kita untuk melihat sebaran data secara visual.
Nah, teman-teman bisa masukkan kode pada bagian hashtag 2 membuat histogram ke dalam RStudio kalian masing-masing ya. Nah, di sini warna histogram ini bisa diatur sesuai selera. Di sini saya menggunakan warna biru muda dengan garis tepi hitam, kemudian kita menambahkan garis density yang berwarna merah dan garis rata-rata yang berwarna biru, lalu ditambahkan legend di bagian pojok kanan atas untuk memperjelas garis-garis tersebut. Setelah semua kode selesai tertulis, kita blok seluruh kode di bagian hashtag 2 membuat histogram ini, kemudian kita klik run. Hasil histogramnya akan muncul di tab plots di RStudio. Nah, ini merupakan hasil histogram yang kita buat dari data delta leukosit. Dari grafik ini, kita bisa melihat gambaran sebaran data delta leukosit secara visual. Langkah terakhir, kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kode yang ditampilkan di layar ini digunakan untuk melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, teman-teman bisa masukkan kode pada bagian hashtag 3 uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ke dalam RStudio kalian masing-masing ya. Di sini, fungsi KS-test digunakan untuk membandingkan data kita dengan distribusi normal berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data X. Setelah semua kode tertulis, kita blok kode pada bagian hashtag 3 uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kemudian kita klik run. Nah, hasil dari uji ini akan muncul di bagian konsol. Nah, dari hasil tersebut, kita bisa lihat nih nilai p-value-nya untuk menentukan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Dari data ini, kita memperoleh nilai p-value sebesar 0,5972. Nah, untuk interpretasi lengkap dari nilai p-value ini akan kita bahas di langkah berikutnya ya teman-teman. Hasil uji normalitas data delta leukosit pasien SC pada 3 kelompok terapi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov adalah parameternya yaitu delta leukosit. Hasil uji normalitasnya p-value sama dengan 0,5972, nilai alfa lebih dari 0,5, D sama dengan 0,099134, dan keterangannya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, interpretasi hasil uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan p-value 0,5972 atau lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi secara normal. Distribusi normal ini penting agar analisis statistik lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan terapi obat berbasis bukti dalam kefarmasian. Oke, kesimpulannya yaitu nilai p-value uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,5972 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data delta leukosit dari ketiga kelompok antibiotik berdistribusi secara normal, sehingga analisis parametrik seperti ANOVA dapat digunakan untuk menilai efektivitas terapi. Hasil ini mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan strategi terapi yang tepat dalam kefarmasian pasca seksio cesarea. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.